Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Putri dari Prodi S1 Keperawatan. Saya di sini ingin mempresentasikan tugas Bahasa Indonesia dengan beberapa bagian materi yang akan saya jelaskan secara rinci. Baiklah, langsung saja kita pada pembahasan. Pada bagian pertama, saya akan membahas tentang hakikat bahasa Indonesia. Hakikat bahasa Indonesia terletak pada peranannya sebagai bahasa negara yang digunakan untuk komunikasi resmi, pendidikan, dan identitas nasional. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang berkembang secara dinamis, mencerminkan budaya, sejarah, dan keragaman Indonesia. Fungsinya sebagai alat komunikasi antar beragam suku dan bahasa daerah di Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia juga memiliki kaidah baku yang harus diikuti dalam penulisan dan percakapan formal. Namun tetap terbuka terhadap pengaruh perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, bahasa Indonesia tidak hanya sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai simbol kebanggaan dan jati diri bangsa. Pada bagian kedua, ada sifat dan fungsi bahasa. Sifat bahasa mencakup aspek-aspek seperti simbolis karena setiap kata atau tanda mewakili suatu makna tertentu, sistematis karena memiliki aturan yang struktur, dinamis karena terus berkembang seiring waktu, dan konvensional karena penggunaan bahasa didasarkan pada kesepakatan bersama dalam masyarakat. Dan fungsi bahasa meliputi berbagai peran penting, antara lain sebagai alat komunikasi, sarana ekspresi diri, alat penghubung antar budaya, dan media untuk menyampaikan pengetahuan. Dengan demikian, bahasa memiliki peran fundamental dalam kehidupan manusia, baik dalam interaksi sehari-hari maupun dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Pada bagian ketiga, ada kedudukan dan fungsi bahasa. Kedudukan bahasa merujuk pada posisi atau status bahasa dalam suatu masyarakat atau negara, yang dapat dilihat dari perannya sebagai alat komunikasi, identitas budaya, serta penghubung antara individu dan kelompok. Selanjutnya, ada fungsi bahasa. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, fungsi bahasa salah satunya ialah sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan informasi, ide, dan perasaan, sebagai sarana pembentuk identitas sosial dan budaya, serta sebagai media untuk mempertahankan dan mengembangkan budaya. Pada bagian keempat, ada kedudukan bahasa Indonesia baku dan ejaan. Konsep bahasa Indonesia baku dan ejaan saling berkaitan dalam menjaga keseragaman dan kejelasan komunikasi. Bahasa Indonesia baku mengacu pada bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah, tata bahasa, dan kosakata yang telah ditetapkan, terutama dalam konteks formal atau resmi. Sementara itu, ejaan merujuk pada aturan yang mengatur cara penulisan kata, penggunaan huruf, tanda baca, dan elemen lainnya sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Keduanya berfungsi untuk memastikan kesesuaian dalam penulisan dan percakapan, menghindari kesalahan yang dapat menyebabkan kebingungan atau misinterpretasi, serta menjaga kebutuhan bahasa Indonesia dalam berbagai situasi. Dengan mengikuti kaidah bahasa baku dan ejaan yang benar, komunikasi menjadi lebih terstruktur dan efektif. Selanjutnya atau yang kelima, ada kaidah penggunaan tanda baca. Kaidah penggunaan tanda baca dalam bahasa Indonesia bertujuan untuk mempermudah pemahaman dan memperjelas makna dalam suatu tulisan. Tanda baca seperti titik, koma,
tanda tanya, tanda seru, tanda kutip, dan lainnya memiliki fungsi spesifik seperti memisahkan kalimat, menunjukkan intonasi, atau memberi penekanan pada kata atau kalimat tertentu. Penggunaan tanda baca yang tepat sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman dan menjaga kelancaran komunikasi. Dengan mengikuti kaidah tanda baca yang benar, tulisan menjadi lebih terstruktur, mudah dibaca, dan maknanya lebih jelas, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan tepat oleh si pembaca. Yang keenam, ada kaidah penggunaan huruf. Kaidah penggunaan huruf dalam bahasa Indonesia mencakup aturan yang berkaitan dengan penggunaan huruf kapital, huruf kecil dalam penulisan. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat, nama diri, orang, tempat, organisasi, gelar, dan nama hari atau bulan. Sementara itu, huruf kecil digunakan untuk kata umum yang tidak memerlukan penekanan khusus. Penggunaan huruf yang tepat bertujuan untuk menjaga keterbacaan, memperjelas makna, dan memastikan kesesuaian dengan aturan ejaan yang baku. Dengan mengikuti kaidah ini, tulisan akan lebih terstruktur dan mudah dipahami. Pada bagian ketujuh, ada jenis dan belasan baku. Teks terbagi menjadi beberapa jenis berdasarkan tujuannya, seperti teks naratif, deskriptif, eksposisi, argumentasi, prosedur, dan lainnya. Masing-masing jenis teks memiliki karakteristik dan tujuan tertentu, seperti untuk menghibur, memberi informasi, atau meyakinkan pembaca. Belasan baku mengacu pada bentuk penulisan yang sesuai dengan kaidah atau aturan yang berlaku dalam bahasa Indonesia, seperti penggunaan ejaan yang benar, tata bahasa yang tepat, serta pemilihan kata yang sesuai. Penulisan belasan baku penting untuk menjaga kejelasan dan ketetapan dalam komunikasi, baik dalam teks tulisan maupun percakapan. Pada bagian ini, kita akan membahas tentang karya ilmiah. Karya ilmiah adalah tulisan yang disusun secara sistematis dan objektif berdasarkan hasil penelitian atau kajian ilmiah. Karya ilmiah memiliki ciri-ciri khas seperti penggunaan metode yang jelas, pengolahan data yang valid, serta penyajian yang berbasis bukti dan analisis yang mendalam. Struktur karya ilmiah umumnya terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil dan pembahasan serta kesimpulan. Karya ilmiah berfungsi untuk menyumbangkan pemahaman, memperkaya literatur ilmiah, dan memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi dalam disiplin ilmu tertentu. Dengan demikian, karya ilmiah tidak hanya berperan dalam perkembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga meningkatkan kualitas akademik dan praktis di masyarakat. Di bagian ini, ada jenis dan cara membuat karya ilmiah. Jenis artikel ilmiah terbagi menjadi beberapa kategori, seperti artikel penelitian, artikel tinjauan pustaka, artikel konseptual, dan artikel teori. Setiap jenis artikel ilmiah memiliki tujuan dan struktur yang berbeda, namun semua mengutamakan objektivitas, kejelasan, dan kedalaman pembahasan. Cara membuat artikel ilmiah meliputi langkah-langkah penting, yaitu memilih topik yang relevan dan menarik, melakukan penelitian atau kajian pustaka, menyusun kerangka tulisan, dan menulis dengan mengikuti format yang sesuai, seperti pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Penting juga untuk memastikan penggunaan bahasa yang baku.
menyertakan referensi yang valid, serta mengikuti aturan penulisan dan sitasi yang berlaku. Dengan demikian, artikel ilmiah yang baik harus sistematis, berbasis data yang akurat, dan memiliki kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Baiklah, saya akan membahas materi yang terakhir, yaitu artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah tulisan yang disusun berdasarkan penelitian atau kajian ilmiah yang bertujuan untuk menyampaikan temuan, pemikiran, atau analisis dalam suatu bidang ilmu tertentu. Artikel ilmiah ini memiliki struktur yang sama dengan karya ilmiah, seperti pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Tujuan utama artikel ilmiah adalah untuk memberikan kontribusi baru terhadap pengembangan pengetahuan, serta memaparkan argumen dan data secara objektif, mengutamakan kejelasan, kebenaran ilmiah, serta penggunaan referensi yang sahih dan relevan, serta mengikuti kaidah akademik dan etika penelitian yang berlaku. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.